Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita awali renungan hari ini dengan berdoa, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami boleh menikmati kebahagiaan yang mulia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jiwa kita terluput seperti burung-burung terlepas dari jerat penangkap. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita, telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu.
jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangatlah marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya beri judul "Berani Berkorban untuk Kebaikan Orang Lain". Bersama Bunda Gereja, hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci, martir. Siapakah kanak-kanak suci itu yang kita peringati hari ini? Kita mendapatkan keterangan dari Injil yang kita baca tadi. Mereka adalah anak-anak di Betlehem di bawah umur 2 tahun yang dibunuh oleh Herodes. Mengapa mereka dibunuh? Karena Herodes mendengar ada raja yang baru lahir dan dia tidak tahu keberadaannya. Waktu itu, ia meminta orang Majus dari timur. Setelah menemukan raja yang baru lahir itu, Herodes berharap dan menghendaki supaya orang Majus itu memberitahu. Tetapi ternyata orang-orang Majus justru pulang melalui jalan yang lain, sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Dan Herodes merasa diperdaya oleh orang-orang Majus itu, maka ia menjadi marah. Dan akhirnya ia membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Tentu harapannya raja yang baru saja lahir, yaitu Tuhan Yesus, juga ikut terbunuh. Mengapa hal itu dilakukan? Karena Herodes sebagai raja kedudukannya terancam oleh raja yang baru saja lahir ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik yang dikasihi Tuhan, demi mempertahankan kedudukan Herodes, menghalalkan segala cara, dan demi mempertahankan jabatannya, ia rela mengorbankan orang lain. Tentu cara hidup yang demikian bukan cara hidup pengikut Tuhan Yesus. Cara hidup pengikut Tuhan Yesus haruslah berani berkorban untuk kepentingan orang lain, bukan justru mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri. Kita belajar dari sabda hari ini. Kita diajar oleh Tuhan Yesus supaya barang siapa hendak menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Semoga kita semua dapat menjadikan kedudukan, jabatan, ataupun apa yang dipercayakan kepada kita untuk melayani sebagai sarana pelayanan supaya kebaikan bersama terwujud. Kita berani memberikan diri
supaya yang terjadi pada orang lain adalah yang baik. Kita mengorbankan diri untuk kebaikan orang lain, bukan mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita mohon berkat Tuhan dan berdoa untuk saudara-saudari yang menjadi korban karena nafsu kuasa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan bersamamu, kita sekalian, keluarga kita masing-masing, pekerjaan dan karya pelayanan, serta hidup kita hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.